kondisi penjara yang mengerikan, bahkan kondisi penjara yang dikategorikan sebagai penjara nerakanya dunia gitu. Bahkan kematian saja itu sudah menjadi hal yang biasa di sana. Parah banget. Tengah malam gini mau bahas apa ya? Oke, mungkin kita akan membahas tentang film dengan judul The Way Back. Kindness can kill you. If you are serious about making a run for it, I'm with you. We must keep going. The snow is blinding us. Don't you see? This is perfect. They'll never find us like this. My wife will never be able to forgive herself. I have to get back. Go over the Himalayas? How? We walk. Just keep walking. Jadi film The Way Back itu sendiri itu dirilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Peter Weir yang berasal dari skenarionya Weir dan juga Kate Clare. Film The Way Back itu terinspirasi dari kisah yang ditulis oleh salah satu tahanan dari penjara yang bernama Gulag dengan judul The Long Walk yang ditulis pada tahun 1956. Kalau nggak salah namanya itu Slawomir Rawicz kalau nggak salah ya. Nah, jadi Slawomir Rawicz ini sendiri itu diklaim berhasil kabur dari penjara Gulag yang berada di Siberia dan sampai ke India sejauh, kalau nggak salah jaraknya itu sekitar 4.000 mil. Kalau di KM kan sekitar 6.437 km. Wow, jago juga ya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Gulag, kalian tahu nggak apa itu Gulag? Sistem penjara, penindasan, kerja paksa, dan lain-lain. Jadi Gulag itu sendiri adalah kamp kerja yang di bawah pemerintahan dari diktator yang berada di Uni Soviet. Gulag merupakan singkatan dari Главное правленай исправительно-трудовик лагеря и колонии. Ya, maksudku itu tadi. Oke, thank you Google Translate. Nah, artinya adalah diktatorat atau administrasi kepala untuk kamp dan koloni kerja paksa hukuman dan di bawah pemerintahan dari Stalin, Joseph Stalin. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu atau pernah dengar nama dari Stalin. Dia adalah seorang pemimpin dari zaman Uni Soviet yang dikenal karena kediktatorannya. Jadi orang-orang yang akan ditangkap dimasukkan ke dalam kamp Gulag dan disuruh melakukan kerja paksa. Pada masa kepemimpinan dari Joseph Stalin, jutaan orang dimasukkan ke dalam penjara Gulag karena mereka dianggap sebagai musuh dari negara. Kalau aku bilang sih lebih tepatnya musuh dari Stalin itu sendiri. Gulag itu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Uni Soviet. Ya, gimana nggak takut coba? Orang-orang disuruh kerja paksa, orang-orang tidak mendapat fasilitas kesehatan, bahkan fasilitas kesehatan di sana sangat-sangat buruk. Bahkan mereka tidak diberikan pakaian dan makanan yang layak. Kalian bisa bayangin aja coba, cuaca saat musim dingin di daerah Siberia itu dingin parah bukan main. Bahkan mencapai titik beku. Mereka hanya menggunakan pakaian tipis saat bekerja. Dan lebih parahnya lagi, mereka hanya diberikan jatah makanan sekitar 140 gram. Itu benar-benar kurang sekali. Mereka mau nggak mau kayak nyari-nyari serangga, nyari-nyari kutu, dan juga tikus untuk dijadikan bahan tambahan makanan. Bahkan kematian saja itu sudah menjadi hal yang biasa di sana. Parah banget. Kondisi penjara yang mengerikan, bahkan kondisi penjara yang dikategorikan sebagai penjara nerakanya dunia gitu. Nah, yang penasaran dengan proyek apa aja sih yang dikerjain dari kerja paksa yang berada di kamp Gulag ini? Ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh kamp konsentrasi Gulag. Mereka dipaksa untuk kerja membangun infrastruktur yang berada di Uni Soviet seperti membangun jalan, membangun kanal, membangun rel kereta, menambang,
dan bahkan ada sebuah camp yang khusus didirikan untuk pengembangan senjata atom atau nuklir. Bahkan orang-orang yang dipekerjakan di sistem penjara Gulag ini tidak ada kontak dengan dunia luar gitu. Ngeteh dulu ya. Jadi cerita tentang Gulag ini sangat menjadi hal yang sangat menyeramkan gitu bagi masyarakat Uni Soviet. Nah, di film The Way Back ini menceritakan 6 orang tahanan yang dipenjara di sistem penjara Gulag ini dan mencoba untuk kabur dari sana gitu. Bahkan nggak tanggung-tanggung loh, mereka kabur sampai India, dari Siberia sampai India. Wah, itu jauh banget man, jalan kaki bisa gempor tuh. Nah, yang menurutku menjadi hal yang paling menarik dari film The Way Back ini adalah sinematografinya gitu. Sangat-sangat keren gitu, menggambar yang mengambil latar dari Siberia, mengambil latar dari Cina, mengambil latar dari Nepal dan juga India. Sangat-sangat keren gitu. Juga beberapa penggambaran dari penyiksaan yang ada di sistem penjara Gulag itu sendiri yang digambarkan sangat kejam, dan film ini berhasil gitu ngambarin tentang kejamnya sistem yang berada di Gulag itu sendiri. Nah, buat kalian yang belum nonton, aku saranin banget untuk nonton film ini karena bisa jadi menambah pengetahuan kita tentang apa itu sistem Gulag, Stalin, Uni Soviet, komunisme, bertahan hidup, dan banyak banget deh yang mungkin bisa kita petik dari film ini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Saya berharap bisa bikin konten yang menarik gitu di dunia per-YouTubean ini, karena untuk mulai konten ini pertama kalinya aku untuk mulai lagi untuk bikin konten gitu setelah beberapa tahun sudah nggak ngonten lagi. Jadi saya harap ini adalah permulaan saya untuk bisa ngonten lagi tuh, karena jujur aja saya ini nggak bisa ngomong di depan kamera, bahkan ngomong di depan umum aja aku nggak bisa gitu, apalagi ngomong di depan kamera ini sangat-sangat sulit gitu. Perasaan saya sama seperti kita ngomong dengan benda mati, tapi ini mungkin bisa jadi pelajaran buat saya gitu untuk mengembangkan minat saya di dunia video editing dan lain sebagainya, karena itu merupakan hobi saya sendiri gitu. Itu aja mungkin untuk kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Dani pamit undur diri.